Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat. Indonesia yang Kristenfobia. Salam alaikum BCM Yesua Hamasiah. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini akan membahas agama damai. Katanya di Indonesia ini ada agama damai yang terus melakukan perusakan, anti ibadah Kristen, anti ketika ada pembangunan gereja, anti ketika ada ya mungkin piknik-piknik rohani ya. Karena di sana ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan secara kekristenan. Tapi ini tidak dibuka untuk umum loh ya. Ini khusus untuk pelajar, untuk orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi teman-teman sekalian, karena kebencian mereka, karena diajarkan bahwa Kristen itu kafir, Kristen itu harus dimusnahkan, bila perlu ya jangan dikembangbiakkan lagi di Indonesia ini ya, supaya hanya agamanya saja yang boleh berkembang di Indonesia ini. Jadi teman-teman sekalian, berbagai alasan mereka untuk menghimpit perkembangan kekristenan. Dan teman-teman, terjadi di 28 ya Juni ya kemarin tentang pelarangan ada ibadah berupa piknik rohani di sebuah villa teman-teman sekalian, dan pada akhirnya mereka melakukan yang namanya teman-teman sekalian tentu seminar dan segala macam lah ya. Jadi bukan untuk dijadikan gereja ya. Jadi sudah kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Abu Jandah, dan kali ini kita akan dengarkan ada Ferdinand Ferdinand ini pernah dipersoalkan ya, saya tidak tahu apa marganya, ini like kita dari Batak. Nah teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk menyimak videonya terlebih dahulu. Seperti apa? Jangan lupa untuk tonton sampai selesai. Berikut videonya. Kemudian dirusak oleh masyarakat setempat setelah mereka kabarnya selepas sholat Jumat. Coba disimak video sebentar ini. Nah, itu adalah video yang saya potong. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Terlepas itu agama apapun. Ini adalah kebusukan yang terjadi di negara ini. Dan pemerintah sampai sekarang diam soal kesulitan kelompok minoritas untuk beribadah di negara ini. SKB 2 menteri dulu pernah saya gugat terus-menerus untuk dicabut. Tetapi teman-teman kita Kristen juga banyak pejabat di negara ini mulutnya bungkang diam. Saya geram melihat video ini. Orang-orang Kristen di mana-mana kesulitan masih untuk beribadah, masih terus
kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Adanya SKB yang mengatur izin-izin yang tidak diperlukan. Mengapa orang mau beribadah saja harus mendapat izin dari manusia? Tuhan saja tidak pernah menuntut izin untuk beribadah. Kenapa manusia di Indonesia ini, negara munafik ini, harus menuntut izin untuk beribadah? Saya berharap bangsa ini bukan bangsa yang munafik, yang bicara tentang Pancasila, perbedaan, tetapi mulutnya semua bungkam dan diam melihat perusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Saya, anak bangsa ini, Ferdinand Huta Heian, mengutuk dan mengecam keras semua peristiwa perusakan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah dimanapun. Dan yang dilakukan oleh agama apapun, saya mengutuk. Saya mengutuk dan mengecam keras. Dan saya berharap Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kapolri, gunakan hati kalian, gunakan nurani kalian. Kalau memang hanya sekedar beribadah di rumah saja orang tidak bisa di negara ini, mari kita bubarkan republik ini. Ini adalah video yang saya potong dari Sukabumi 1. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6.
bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang kita sudah dengarkan bersama dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti apa kejadian ini. Yang jelas bahwa ini bukan masalah izin, tapi ini adalah anti kekristenan, anti ibadah Kristen. Mereka tidak senang ketika ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena ini bukan kali pertama, tapi ini berulang-ulang terus terjadi. Mulai dari zaman Pak Presiden Jokowi kita sudah teriakan terkait tentang intoleran ini. Dan sampai di kepresidenan Bapak Prabowo pun tidak bisa diusut tuntas dan tidak bisa diberikan jaminan apakah hukuman kepada mereka yang terus melakukan perusakan-perusakan. Kalau kemudian ada pernyataan sikap dari FKUB, dari apalagi tadi dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan segala macam tadi itu, saya kira bahwa itu untuk membuat sebuah alibi saja dan pembelaan gitu ya. Tapi jika pemerintah akan usut dengan baik ini, tapi bagaimana pemerintah mau usut baik teman-teman sekalian? Ternyata yang membuat pernyataan sikap tadi saja ada beberapa poin yang mereka bacakan. Itu mereka adalah orang-orang pemerintah. Jadi kamu mau mengadu kepada siapa? Kamu mau menyampaikan kepada siapa? Ya tidak perlu. Cukup Anda berdoa. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia tidak buta teman-teman sekalian. Karena memang kekristenan ini sudah harus mengalami hal-hal semacam ini. Jadi tidak heran. Maka yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk mereka semua. Supaya apa? Mereka bertobat ya. Teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.